Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Marata Tasya, NPM 1911080133. Dalam video ini saya mempraktekkan perilaku asertif untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum teknik-teknik konseling yang diampu oleh Bunda Mega Arya Monika. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miranda Marita Tasya. Saya biasanya dipanggil Mbak Tasya atau terserah Mbak aja seenaknya. Baik, silakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan Bu, nama saya Ulfi Alwistiasari. Saya biasa dipanggil Ulfi. Asal saya dari Pringsewu. Saya di sini baru semester 5, Bu. Sebelumnya apakah Mbak Ulfi sudah tahu tentang perilaku asertif? Belum tuh Mbak, asing banget buat saya. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perilaku asertif. Baik, Bu. Perilaku asertif itu merupakan pola interaksi manusia. Dalam bentuk-bentuk kualitas dasar pola perilaku asertif itu terbagi menjadi 3, yaitu asertif, agresif, dan pasif. Di mana asertif itu merupakan tegas mengungkapkan perasaan tanpa menyakiti orang lain. Yang agresif mengungkapkan apa yang dirasakan dengan menyakiti orang lain. Dan yang terakhir yaitu pasif, tidak berani mengungkapkan, biasanya sering dipendam sendiri. Perilaku asertif ini merupakan perilaku menegaskan diri atau self-afirmatif yang positif untuk meningkatkan kualitas hubungan diri dengan orang lain. Orang yang bisa dikatakan sudah asertif apabila mampu dengan tegas mengekspresikan diri dan perasaannya secara jujur tanpa menyakitkan orang lain. Di sini ada 3 perilaku asertif. Yang pertama itu nonverbal. Nonverbal itu terdiri dari kontak mata, suara tegas, dan berdiri tegak. Yang kedua, keterampilan asertif dasar, yaitu berani mengatakan tidak, berani bertanya, serta berani mengungkapkan perasaan dan pendapat secara terbuka. Dan yang ketiga yaitu situasi kompleks. Situasi kompleks ini mampu mencapai hubungan pribadi yang akrab. Tujuan dari asertif ini yaitu mengoreksi perilaku yang tidak layak dengan mengubah respon-respon emosional yang salah. Dalam asertif ini ada 8 tahapan. Yang pertama yaitu rasional strategis seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, identifikasi keadaan yang menimbulkan persoalan atau menceritakan. Yang ketiga yaitu membedakan perilaku asertif dan tidak asertif serta mengeksplorasi target. Yang keempat, bermain peran, pemberian umpan balik serta pemberian model perilaku yang lebih baik. Yang kelima, melaksanakan latihan dan praktikum. Yang selanjutnya mengulang latihan tanpa bantuan tanpa bantuan konselor. Yang ketujuh yaitu saya akan memberikan tugas rumah dan tindak lanjutnya. Dan yang terakhir yaitu terminasi atau penghentian sesi konseling ini. Dari penjelasan saya, apakah ada yang ingin Mbak Ulfi tanyakan? Belum ada Mbak. Baik, apakah sudah bisa dimulai? Ya sudah siap Bu. Baik, Mbak Ulfi, sebelum kita mulai, silakan Mbak Ulfi minum terlebih dahulu supaya rileks. Baik Mbak, terima kasih. Apakah sudah siap? Sudah siap Bu. Jadi, apa permasalahan yang sedang Mbak Ulfi hadapi? Gimana ya Bu? Saya ini kan sebenarnya rumit sih Bu. Saya ini kan udah semester 5. Saya di kelas juga aktif, saya jadi kosma. Nah, saya juga ikut organisasi. Di organisasi ini saya jadi sekretaris. Jadi kan sering ngurus-ngurus surat ini itu, bikin ini itu, acara ini itu kan ya Bu ya. Nah, di sini saya tuh kurang suka kalau diperintah sama orang gitu Bu. Sementara kalau jadi kosma kan saya di dalam kelas nih Bu, saya memerintah nih Bu. Kalau misalnya ada teman-teman saya yang tugasnya
mepet deadline gitu, saya tuh kesel banget Bu. Jadi saya kayak ya ngungkapin perasaan saya gitu, kayak di grup gitu Bu, saya marah-marah gitu, kayak kalian tuh nggak tepat waktu banget sih, kayak gini. Udahlah kalau yang nggak tepat waktu mendingan nggak saya masukin nilainya, nggak saya kasih tahu ke dosen gitu catatannya kalau kalian udah ngumpulin gitu. Saya kan kesel ya Bu ya, wajar nggak sih Bu saya kayak gitu. Terus nih Bu, misalnya di UKM saya udah bikin misalnya proposal gitu ya Bu ya, kan saya sekretarisnya gitu, saya tuh nyuruh yang lain buat kamu yang ngumpulin ya gitu. Kadang karena saya kan udah ngerjain proposal itu kan Bu, maksudnya kan bagi-bagi tugas gitu. Nah tapi teman-teman saya baik yang di kelas maupun yang di UKM gitu Bu, sering ngomongin saya kayak ih nyuruh-nyuruh aja nih orang gitu, kayak ngebos nih kayak gitu-gitu Bu gitu. Tapi kan saya tuh berusaha tegas ya Bu ya, ngungkapin perasaan saya gitu. Emang saya salah ya Bu kayak gitu? Sebenarnya kalau mengungkapkan perasaan Mbak Ulfi itu nggak salah ya, cuma caranya Mbak Ulfi yang mungkin buat sakit hati orang itu yang salah menurut saya. Jadi misalnya Mbak Ulfi nih nggak suka diperintah, Mbak Ulfi harus bilang baik-baik gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai menyinggung perasaan orang itu gitu. Oh, jadi kayak gitu tuh menyinggung ya Bu? Maksudnya kan saya cuma pengen tegas gitu Bu. Iya, tegas boleh Mbak Ulfi, cuma kan nggak ada yang tahu perasaan ya, takut siapa tahu menyinggung gitu kan. Biasanya ya dengan suara pelan gitu, jangan minta tolong gitu. Kayak misalnya Mbak Ulfi sudah membuat laporan, menyuruh temannya tolong sih ini kumpulkan ini gitu, jangan kayak ngebentak gitu nyuruhnya. Mungkin dari nada bicara juga kali ya Bu ya. Bisa jadi itu seperti itu. Jadi bagaimana Bu supaya saya bisa merubah perilaku saya biar teman-teman saya senang sama saya gitu Bu? Gimana ya Bu biar saya bisa berperilaku asertif, saya tegas tapi nggak melukai orang lain Bu? Saya soalnya takut Bu kalau saya lemah lembut atau saya jelasinnya baik-baik malah orang nanggupnya kayak nyepelein saya gitu Bu, malah semakin semena-mena. Udahlah orang nggak galak ini, nggak orang-orangnya kayak gitu Bu. Gimana ya Bu? Dengan permasalahan Mbak Ulfi, mari kita bermain peran agar Mbak Ulfi bisa menjadi asertif. Jadi kita akan bermain peran ya Mbak. Jadi Mbak Ulfi bayangkan saya ini sebagai sekretaris di kelas Mbak Ulfi. Jadi hari ini ada pengumpulan tugas yang dimana itu adalah tugasnya sekretaris, tugas saya. Tapi saya itu sedang dalam perjalanan jauh gitu, mungkin terkendala sinyal. Jadi saya menyuruh Mbak Ulfi sebagai kosmanya untuk mengumpulkan. Jadi tindakan apa yang akan Mbak Ulfi lakukan? Apakah Mbak Ulfi akan mengiyakan atau menolak, dan bagaimana cara menjawabnya? Latihan asertif ya Bu? Iya. Mungkin saya kan pertama dia bilang berhalangan. Pertama saya tanyain dulu bener-bener berhalangan kah atau alasan aja gitu kan Bu. Saya pengen tahu dulu alasan dia apa gitu. Oh misalnya alasan dia benar-benar berpergian jauh, dan misalnya sekretaris di kelas tuh ada 2 ya Bu. Misalnya sekretaris 2 ya pun jauh dari kampus, karena emang jauh dari kampus sih Bu tinggalnya. Jadi ya mau tidak mau ya saya harus membantu sekretaris saya gitu. Misalnya saya mengiyakan ya saya terima aja tugasnya untuk saya kumpulkan. Tetapi misalnya saya ada keperluan lain gitu, saya menolaknya dengan bahasa mungkin seperti ini. Maaf, bukannya saya nggak mau menolong, membantu, mengumpulkan tugas. Memang ini juga tanggung jawab saya sebagai kosma, tetapi saya juga sedang berhalangan. Tapi saya akan usahakan untuk menghubungi teman-teman yang di dekat lingkungan kampus untuk mewakilkan saya mengumpulkan tugas ini, karena saya berhalangan hadir untuk mengumpulkan tugas ini. Bagaimana Bu? Apakah itu sudah termasuk perilaku asertif? Sudah. Menurut saya itu sudah cukup menjadi perilaku asertif. Itu kan hanya praktek ya kita. Kira-kira apakah kedepannya Mbak Ulfi bisa bersikap asertif? Mungkin perlu latihan ya Bu ya. Saya untuk belajar mengolah kata-kata saya supaya lebih nggak emosional gitu ya Bu ya. Baik, kalau misalnya Mbak Ulfi sudah bisa mempraktekkan, mungkin saya akan memberikan PR atau tugas rumah untuk bersikap asertif, di mana Mbak Ulfi belajar bicara
yang tegas namun tidak menyakiti perasaan orang lain. Mungkin bisa dimulai dengan teman-teman Mbak Ulfi, dengan lingkup keluarga Mbak Ulfi mungkin. Jadi itu mungkin PR-nya yang saya berikan. Apakah Mbak Ulfi siap saya berikan pekerjaan rumah? Insya Allah saya siap untuk kualitas saya membangun hubungan dengan orang lain. Baik, jika Mbak Ulfi mengalami kendala, Mbak Ulfi bisa kontak saya atau menghubungi saya untuk melakukan konseling selanjutnya. Jika Mbak Ulfi bisa melaksanakan PR tersebut dengan benar, ketika Mbak Ulfi sudah bisa bersikap asertif, tahap selanjutnya itu terminasi. Kita akan mengakhiri konseling ini. Ya. Baik Bu, jika seperti itu. Mungkin sekian konseling pada hari ini. Semoga solusi saya bisa membantu Mbak Ulfi untuk bersikap asertif. Baik, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan curhatan saya. Semoga saya juga bisa menerapkan, mempraktikannya di rumah ya Bu. Terima kasih ya Bu sekali lagi. Silakan Mbak Ulfi minum terlebih dahulu. Iya baik, terima kasih Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Saya pamit pulang ya Bu. Baik, mari saya antar. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.